Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai banati awil hudur. Betapa untungnya kita menjadi santri, betapa bahagianya kita menjadi alumni pesantren, karena di pesantren banyak sekali kajian khazanah yang tidak akan kita temukan di luar pesantren. Contoh, ini singkat saja, silahkan tanya, nyun sewu boten menghina boten, monggo tanglet tanya ke gereja. Di sini kalau baca Bible ada tajwidnya enggak ya? Coba tanya. Panjenengan Romo pendeta, kalau baca Bible dulu ada tajwidnya tidak ya? Idhar, idgham, ikhfa, iklam, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, apalagi huruf halak, huruf mad. Coba tanggal ada nggak kira-kira ada nggak? Di kita ada ilmu tajwid, tajwid tilawatil Quran. Yang menggagas ilmu tajwid adalah Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Dan beliau adalah punya kitab Al-Amwal, coba ngarang ilmu tajwid, dan punya buku tentang ekonomi, Kitabul Amwal, 1 jilid, luar biasa. Monggo tanglah datang luar Islam atau luar pesantren, ada enggak metode ilmu menseleksi berita? Oh, berita ini benar, oh ini setengah benar, oh ini orang benar. Silakan tanya pada agama lain. Hanya di Islam, pun di luar pesantren usaha doyan, di pesantren masih doyan ilmu mustalahul hadis. Coba, hanya di Islam, hanya karena ingin menyampaikan kalamnya Rasulullah, cuma satu kalam, dua kata, diteliti bener apa ora iki, memenuhi syarat apa enggak. Kalau memenuhi syarat 4, 1 mutasil, antara murid karo guru ketemu. 2, gurunya thiqah, bisa dipercaya, tidak pernah nyolong sendal di masjid. 3, dobit, gurunya gak pernah lupa. 4, adil, sahih. Hanya ingin mengatakan hadis ini benar, sampai segitu syaratnya. Walaupun sependek apapun, la dororo wa la diror, pendek banget kan, tapi kualitas hadis tersebut sebelum disebarkan atau diajarkan pada masyarakat oleh para aimah, diselidiki, ini benar apa tidak, nilainya hadis ini apa, ini sahih apa hasan apa hadis apa dhaif. Jadi hanya di Islam yang punya metode seperti itu yang menggagas ilmu itu namanya Syekh Syihabuddin Romahur Muzi. Gampang, apalagi gampang. Siapa? Mantan ketua P3, Romahur Muzi. Tahun 99 Hijriah
dipanggil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah prihatin melihat banyak hadis palsu, banyak hadis bohong. Syekh, bisa tidak membuat metode menseleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya, namanya mustalahul hadis. Jadi hadis sahih harus mempunyai syarat, memenuhi syarat 4. Antara guru karo murid ketemu, semua saya mengatakan, kata Mbak Bisri Samsuri bohong, nggak sahih, saya nggak ketemu. Jadi, kalau kata Gus Dur, kata Mbak Bisri, baru benar tuh, tafsir namanya. Yang kedua, gurunya tidak pernah melakukan dosa kecil, jangan dosa besar. Dosa kecil mboten nate, ya orang duitin kotak masjid mboten nate lah. Dan hafalannya nggak pernah lupa, perilakunya adil, sahih. Kurang 1 syarat turun hasan, kurang 2 syarat turun dhaif. Dhaifnya apa sebabnya? Maqtu, munqati, mauquf, mursal, mu'allal, mu'dhal. Ya Allah, silakan tanya pada agama lain. Jenengan kalau baca Bible, riwayatnya siapa ini ya? Dari mana riwayatnya? Gak akan ada itu. Di Islam pun hanya di pesantren yang masih doyan mengkaji itu. Kalau di luar kan cuma Ruhul Bukhari, ya pasti sahih. Tapi kita ingin tahu kenapa bisa sahih. Ruhul Bukhari, Ruhul Muslim sahih, kenapa bisa sahih? Ini hadis hasan, kenapa hasan? Ini hadis dhaif, kenapa dhaif? Kalau di luar cuma Ruhul Bukhari sahih. Kalau tanyai kitab Bukharinya kitab apa, beberapa, jilid berapa, jawabnya saya ngambil dari kalender. Yang dari awal mau aja kalau kalender beres. Hanya di pesantren. Monggo, pesantren harus mempertahankan turas hazanah at-taqafiyah yang kita warisi dari ulama kita masa lalu. Yang ketiga, ilmu usul fikih. Malah kalau menurut Rektor Al-Azhar, Syekh Al-Azhar Ali Abdul Razik mengatakan yang sebenar-benarnya filsafat Islam usul fikih. Ibnu Sina, Al-Farabi itu Yunani diterjemah Arab, ya memang ditambahi sih, disempurnakan, ada Ibnu Sina, ada andil menyempurnakan, tapi pada dasarnya filsafat Yunani diarabkan. Kalau betul-betul asli filsafat Islam usul fikih. Ya Allah, dalam memahami syariat Islam, pertama harus menggunakan bayan. Bayan tidak cukup, harus burhan. Burhan belum cukup, harus irfan. Pertama bayan, penjelasan, idah. Ada bayan ilahi, ada bayan nabawi. Bayan ilahi Al-Quran, ayat Quran macam-macam, muhkamah, mutasyabihah. Muhkamah contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Dah paham wis, usah ditakwil, usah ditafsir. Yang mutasyabihah, aulamastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, wudune batal. Apa lamastum itu? Kata Imam Malik, lamastum kalau syahwat, kalau gak syahwat gak batal. Kalau kata Imam Ahmad Hambali, saling merangkul, lamasa musyarakah, saling merangkul batal. Kalau pegang istri gak merangkul, pegang tangan istri tuaf gak batal. Kalau kata Imam Syafi'i, suami istri punya wudu senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal. Kata Imam Abu Hanifah Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, sengaja, syahwat, boten batal, asal tidak yang satu. Paham yang satu? Paham kan yang satu?
Alhamdulillah paham, alhamdulillah. Asal bukan yang satu nggak batal, kata Imam Hanafi. Jadi kalau begitu ayat lamastumun nisa ayat mutasyabihah. Ini baru contoh, baru satu contohnya. Kalau saya contohkan semua 2 tahun dikira gampang apa? 4 semester. Ada di ayat Quran mutlaqah absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak, wajib taat pada Allah, wajib pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada bupati kalau baik. Jadi enggak mutlak, enggak, kalau muqayyadah. Tapi ati'ullah wa ati'ur rasul mutlaqah. Ada ayat ammah, ada ayat khassah. Ayat ammah, aqimus sholah, wajib sholat, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Satu lagi, wajib perang, wa qatilul ladzina kafaru, kalau lagi perang, bukan kalau aman kemudian ngebom, bukan. Ada ayat hakiki dan majazi. Hakiki yang mananya realistis, yang majazi metaforis. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan Allah, nggak punya tangan. Qudratullah, kullu man 'alaiha fan, semua di muka bumi ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali, kecuali mukanya Allah, bukan muka zatnya Allah, nggak punya muka. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan, inspektur upacara, apa bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan. Wajah rabbuka artinya wajah amru rabbik. Ini sing doyan pesantren doyan. Terus sekolah madrasah negeri mboten doyan, nggih mboten. Yang guru negeri ada nggak, guru negeri ini? Yang sana negeri, alian negeri, mboten doyan mboten bahas niku. Mboten doyan. Fil amr teng Quran niku macem-macem. Coba kalau ngaji itu. Aqimus shalah wajib, waktu zakat wajib, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, gitu. Wajib, sama aja wajib seperti wajibnya sholat gitu. Coba kalau nggak tahu usul fikih. Ini fil amar, aqimus shalah, kulu washrabu fil amar, makan dan minumlah, sama wajibnya itu. Boten. Dah, itu namanya bayan ilahi. Sudah paham bayan ilahi, harus paham bayan nabawi, hadis. Sebab di Quran ada aqimus sholat, perintah sholat 62 kali, tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat yang wajib, namanya apa sholat itu. Boten wonten di Quran. Hadis wonten, furudat alaikum khamsu maktubat, adz-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis Quran betul wonten. Kalau ada orang ditanya di Quran ada enggak? Ada. Berarti enggak pernah maca Quran itu, enggak pernah maca Quran itu. Macam paling kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, tahlil itu berkat. Kalau yang pernah baca Quran tidak akan ditemui sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Coba. Jadi hadis harus kita pegang atau menjadi rujukan, namanya bayan nabawi. Hadis pun ada 4 grade. Ada mutawatir, mala yuhtamlu fil kidb wal khata', hadis yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong, rawahu jam'un an jam'in. Kedua, hadis masyhur terkenal. Ketiga, hadis aziz bernilai. Keempat, hadis ahad individual, rawinya individual, orang perorangan. Itu namanya bayan. Sudah paham bayan, harus paham burhan, menggunakan metode burhan, demonstratif rasional.
Nah ini antara lain kias, analogi. Narkoba hukumnya apa? Haram. Di Quran boten wonten, di hadis boten wonten, dawe ulama Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi boten wonten hukumnya narkoba. Itu kan baru sekarang ada narkoba. Ayo, hukumnya haram. Menggunakan apa itu? Menggunakan kias, namanya kias burhani, kias fakta. Hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis menor. Wa kullu muskir khamrun, setiap memabukkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Kesimpulannya fahadha haram, maka ini barang haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Diajar betul ngaten nih, diajarkan betul, harus supaya cair otaknya, sampai cair. Banyak sekali masalah yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul sekarang. Hukumnya sholat Jumat di kantor. Di Jakarta nggak mungkin sholat di masjid, sholat Jumatan di masjid semua nggak mungkin. Di kantor, ayo hukumnya gimana? Apalagi kripto, hukumnya gimana? Banyak sekali hal-hal yang terjadi sekarang yang harus kita jawab secara syariah Islam. Itu yang bisa hanya pesantren. Santri pun hanya yang otaknya cair, paham mantik, paham usul fikih. Kalau nggak paham usul fikih nggak bisa paham boten. Nah, pun ada lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Ini yang dilarang zina loh. Yang dilarang apa? Mendekati yang dilarang. Jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati, zinanya jawab, zinanya lebih-lebih, namanya kias aulawi. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak ayah ibu, tempelin aja kalau gitu, tabuk wes. Ayo Tribun, kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng, namanya kias aulawi. Ya kias ada 9, burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, ikna'i. Nyun sewu harus dikaji di pesantren. Serius ini, serius. Kalau enggak, santri nanti kurang cair otaknya, nanti enggak cerdas, ya, hanya hafalan nanti. Oleh karena itu, beruntunglah pesantren yang paling ketat dalam menjaga khazanah turathil taqafah wal hadrah islamiyah yang kita waris dari para ulama terdahulu kita. Pun satu lagi, irfan. Dalam mencari kebenaran bukan hanya bayan, burhan, dan satu lagi irfan. Apa irfan itu? Nurun mubashir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Direct illumination from Allah, cahaya langsung dari Gusti Allah diberikan kepada hatinya siapa yang ia kehendaki, tanpa belajar, tanpa logika, tanpa baca kitab, mendapatkan langsung direct dari Allah kebenaran. Contoh yang paling gampang Gus Dur, yang paling gampang. Jadi di luar akal itu ada 4 kekuatan. 1, ghorizah, insting. Insting bisa ciumannya tajam, pendengarannya tajam, itu namanya insting.
tapi insting itu masih rendah. Kenapa? Anjing pun punya insting. Jadi kalau ada orang penciumannya cerdas, pendengarannya cerdas, ya nggak beda dengan anjing lah, sama. Anjing pun untuk meriksa narkoba, meriksa kalau ada bom, pinter anjing. Jadi namanya insting, namanya ghoriza. Lebih tinggi dari insting, ghoriza, kalau kita asah, kalau kita tingkatkan menjadi atifah, feeling, tajamnya perasaan yang tajam. Orang ini kurang benar nih, orang ini nipu ini, orang ini penjilat ini atifah namanya. Orang ini bohong ngomongnya dari awal terakhir, bohong ini, penipu ini, penjilat ini. Apalagi seorang pemimpin harus tahu ini, harus punya feeling yang tajam. Tapi feeling masih salah, masih sering salah. Kita tingkatkan lagi, kita asah lagi menjadi firasah. Rasulullah bersabda, ittaqu an firasatil mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Orang mukmin itu akeh bener, tapi firasat masih salah. Yang paling benar adalah irfan, intuisi, kashful ghaib. Paham betul? Gus Dur baru dioperasi jam 1 siang, siuman tengah kamar kulon wonten Pak Muhaimin, wonten kula pas waktu itu masih akur banget lah. Wonten Pak Wisnu ketua Golkar Jawa Tengah, Pak Menteri Sakarwardaya, Menteri Koperasi zaman Pak Harto niku. Tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Kita kaget, Gus Dur udah konslet ini. Ayo, yang ngasih tahu siapa itu? Itu namanya irfan. Apa namanya? Irfan. Bukan kata orang, bukan dari baca buku, bukan dari guru, bukan. Nurun mubashir yaktibullah qalbi man yasha. Pun waktu jadi presiden, ajudannya Pak Sutarman, Kombes Sutarman. Pak Tarman mengkuasakan bakal jadi Kapolri. Yang benar Pak, yang benar Pak, jangan bercanda Pak, jangan bercanda Pak. Benar jadi Kapolri Pak Sutarman. Mengomentari Pak Prabowo itu orang ikhlas, dipecat dari Pangkostrat tidak melawan, mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Banyak saksinya itu, ngomong gitu banyak saksinya. Kemudian apalagi banyak lagi, jogging pagi-pagi, olahraga, mampir di Rokulo, jual air putih, roti tawar lah, AC saya buka, sare tidur, ngorok malah. 20 menit barangkali, tak tungguin nih, kalau tungguin dengan santri saya namanya Ulil, Dokter Ulil. Tiba-tiba setelah bangun, Kang Said mengkodah sampai nek wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Persis tahun 2010 saya umur 56. Ini namanya apa namanya? Irfan. Kalau tadi apa namanya? Lalu. Enggak tadi, yang tadi bayan, burhan, irfan. Bayan Quran dan hadis, burhan ilmu mantik, usul fikih, itu burhan namanya, ilmu kalam, dan sedikit irfan. Seminar mengenang Jenderal Simatupang di Gedung Pustaka Nasional. Narasumbernya Gus Dur dan Jenderal Rudini, Muslim, dua Katolik, Romo Bujitrisno, Yakub Utomo yang punya Kompas itu. Gus Dur datang nggak mau naik di atas, duduk dulu di bawah, yang tiga di atas. Tidur berkeringat malah, nyenyak banget. Dipanggil nggak dengar, saya bangunkan, Gus panjenengan Gus, terakhir itu naik, omongannya wong telu dikomentari kabeh. Namanya Irfan namanya. DPA waktu masih nonton DPA waktu itu,
ketuanya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro, menghadap presiden laporan. Laporan baru berapa menit tidur. Gus Dur gampang sare kan, tidur, tersinggung. Tirto Sudiro tersinggung, gimana nih? Terus saja Pak, tersinggung dia dalam. Selesai laporan nih dijawab kabeh. Sampai Jenderal Ahmad Tirto Sudiro keluar dari ketemu Gus Dur, bilang sama wartawan, tadi waktu saya lapor presiden tidur nyenyak. Bisa jawab ya, dia sendiri ngomong kayak itu. Ini namanya irfan. Tapi orang memiliki irfan itu harus betul-betul sudah mapan, tidak ujug-ujug dengan melebut tarekat terus irfan membuat ketemu Nabi Khidir. Mau ketemu kan Nabi Khidir, mau aku sholat nang Ka'bah, berarti ngawur, berarti ngawur nggih. Irfan ada, irfan itu ada, wonten, bener. Ya contohnya Gus Dur tadi dan banyak sekali contoh yang lain lah ya. Tapi orang mendapatkan irfan harus sudah mapan syariatnya, mapan memahami bayan, mapan menguasai ilmu kalam, ushul fiqh, mustalah hadis dan seterusnya. Ada lagi di pesantren, ini di luar pesantren nggak ada ini. Ada kitab namanya Ja'a Zaidun cilik. Dan waktu kalau ngaji kiainya kurang paham, apalagi saya, apalagi kiainya kurang paham. Zaidut Tawilul Abyadu ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biadihi sayfun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid iku atawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anak Pak Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana muttaqin tongkrong biadi saifun tangan kel golok lawah bengkok akan sapa zat ing golok faltawa mongko dadi bengkok opo golok. Paham betul? Ya Allah, setelah paham itu namanya kategori 10. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana muttaqid tongkrong posisi, biadi saifun to have, lawahu beko akan tadi aksi, faltawa reaksi. Paham mboten? Jenengan badhe milih ketua cabang, betul kalau betul contoh ketua PB lah orang enak. Siapa dia? Siapa ini? Namanya ini. Gimana kualitasnya? Jadi sudah tahu seperti apa namanya, siapa, seperti apa rupanya lah, kuantitasnya, kayak apa kualitasnya, seperti apa relasinya. Dia alumni mana? Oh, alumni Mesir misalkan, alumni Mekah, kapan, di mana? Tadi waktu dan tempat tadi. Sekarang posisi jadi apa? Oh, sekarang ketua lembaga, sekarang sekretaris, mau maju jadi ketua. Kemudian dia punya kemampuan apa? Punya kekuatan apa? To have. Tadi dulu pegang golok dulu, to have namanya. Punya kekuatan apa? Kemudian setelah dia punya kekuatan, apa aksinya? Setelah dia beraksi, apa reaksinya? Jadi ketika akan memilih ketua NU, bukan hanya karena anak kiai, cucu kiai, bukan. Tapi betul-betul apa tadi, berkualitas, punya kapabilitas, tapi yang memilihnya harus betul-betul objektif, tidak karena faktor yang lain kecuali ini faktornya, kualitasnya, kemampuannya, relasi hubungan dengan orang lain seperti apa, posisinya, dia punya kemampuan apa, pernah punya aksi apa reaksinya setelah dia punya aksi itu. Ini ternyata sangat penting
dalam menilai seorang secara objektif. Ini diajarkan di pesantren. Sayang kiainya rangnya kurang. Saya itu sayang kiainya kurang paham. Hanya bahasa Zaidun tawi Zaid tawi lu dhuwur, alabiyadu kulit putih, anaknya Man Malik. Hanya gitu tok. Kiai Zaidun esensi atau quantity, al-abiyadu quality, Ibnu Malik relasi. Fi baitihi place bil amsi time kana mutakid tongkrong posisi biadi saifun to have lawa aksi fatawa reaksi. Duh, kalau kiainya berserang hebat tuh. Ada lagi Fathul Mu'in, kitab kuning sama ngangel. Karena wong podo orang seneng Fathul Mu'in karena nggak bisa baca. Apa itu Fathul Mu'in? Nggak relevan sudah. Kitab kuno udah nggak relevan. Karena ente nggak bisa baca, saya tahu lah. Bisa terjemahan, bisa apa? Insya Allah, sengalung itu ngodasi tas. Tak kira gue buku apa? Terjemahan Quran, ya Allah. Masuk SAG lah. Di Fathul Mu'in karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malabari. Malabari itu India Barat, Provinsi Kerala. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Ketua umum PBNU jadi harus apa Fathul Mu'in jadinya. Pasal ini menjelaskan jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah. Jihad nomor 1 mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Dalam syarahnya i'al talibin iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbatu wujudis sani'. Ayo mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan argumentasi baik tekstual maupun rasional, supaya iman yang itu benar-benar mantap, punya argumentasi, punya hujah. Iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbatu wujudis sani'. Paham boten? Itu nomor 1. Jalan nomor 1 itu membangun masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang ilmiah, iman yang argumentatif. Nah, yang kedua jihad adalah iqamatu syari'atillah, pelaksanaan ibadah, sholat waktu, puasa Ramadan, zakat, lumrah, haji, umrah, dan seterusnya. Nomor 3, bila darurat terpaksa, wal qitalu fi sabilillah. Kita diserang, kita harus siap melawan, menjawab serangan tersebut. Ini kan dasar fatwanya Rasul jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau kita diserang, kita bertahan dan kita menyerang lagi. Kalau tidak diserang, tidak. Wal qitalu fi sabilillah. Yang keempat, wadaf'u darari ma'sumin. Kiai ini mulai ngeten, lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Yo apa itu masyaallah. Nolak kemlaratane wong kang direksa. Kiai gampang mana? Melindungi masyarakat yang baik-baik. Ya Allah. Wadaf'u darari ma'sumin, melindungi masyarakat yang ada orang baik, bukan kriminal, bukan pelaku kurang ajar, musliman kana au ghaira muslim. Fathul Mu'in Pak. Fathul Mu'in itu Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Gotoloco, Sabtu Dharma, Dharma Gandul, Sambelun, Subut, Pangestu, Karuhunan, Sidawiwitan, Garingan, Kapitayan. Kalau orang itu baik, bukan pelaku kejahatan, harus mendapatkan perlindungan. Fathul Mu'in ini Pak, ya Allah, kitab kuning, kitab kuno. Masyarakat orang baik,
apapun agamanya harus mendapatkan perlindungan. Tidak boleh hidup resah atau dengan rasa takut, rasa sana kemari merasa aman. Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu aman, asal itu orang baik-baik, bukan pelaku kriminal. Kalau koruptor harus tangkap, kalau pengedar narkoba ya harus dihukum, paham betul? Nanti koruptor malah dilindungi malah. Oh, ini korupsi lagi luar biasa, nih, masya Allah. Ya, dulu kita dengar orang korupsi kan 100 juta, 200 juta. Sekarang berapa? Timah 300 triliun. Reza Khalid 950 triliun. Dulu kita dengar orang korupsi itu ya 1 miliar, 500 juta, 2 miliar. Naudzubillah sekarang, ya Allah. Pertamina 256 triliun, Kominfo 8 triliun, Indosurya 72 triliun, 1 triliun 1 miliar, 1 miliar 1 juta, 1 ewu. Selama orang itu baik, bukan pelaku pidana, harus mendapatkan perlindungan, hidup dengan aman tentram. Musliman kan au ghairu muslim. Ini Fathul Mu'in, masya Allah. Kayaknya mau coba harus sarung, betul nggak celana dalam, tapi waduh intrak banget bicaranya. Bil it'am, semua penduduk Indonesia asal orang itu baik-baik, agamanya apa saja harus cukup pangan. Coba Fathul Mu'in nih, harus cukup pangan. Artinya apa? Artinya agama Islam sangat-sangat memperhatikan tentang kelaparan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Tuhan. Tuhan seperti apa? Tuhan yang telah memberikan makan sehingga kamu kenyang. Kalau sudah kenyang aman, kan itu. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan yang disembah, Tuhan yang seperti apa? Kalau saya menjawabkan Tuhan yang punya yang menyediakan neraka bagi orang tidak sholat, goblok. Wah, galak banget itu, betul kayak jawaban itu. Quran jawabnya alladzi at'amahum min ju'. Tuhan yang harus kita sembah yang telah memberikan kecukupan pangan sehingga kita tidak kelaparan. Wa amanu min khauf, Tuhan yang telah memberikan dengan karena cukup pangan mewujudkan stabilitas keamanan. Ya Allah. Jadi termasuk jihad adalah menjamin pangan, kedaulatan pangan bagi masyarakat yang baik-baik, muslim atau muslim. Kalau ada orang pojok desa paling adol lah, kampung banget gitu loh, satu orang mati karena tidak makan, bupati dosa. Nomor siji bupati dulu, nomor loro Kapolres, nomor 3 ketua DPRD, nomor 14 ketua NU, 14. nomor 5 ketua PKB. Luar biasa. Monggo ayo kita wujudkan kesejahteraan keluarga kita, makan yang baik, makan yang bergizi, ngoten nggih. Jangan sampai kita ketinggalan dengan orang lain. Karena apa? Kecerdasan kita ketinggalan karena kita ngasih makan anak tidak bergizi, tidak bermutu, sehingga anaknya tidak cerdas, walhasil panjang akibatnya lah. Nomor 2, wal iksai, dan pakaian. Ya Allah, penduduk yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus cukup pakaian. Apalagi orang santri, minimal punya sarung piro
pitu, klambi pitu, kaos dalam pitu, celana dalam pitu, kopiah 7, sendal 7. Ya Allah. Tidak mungkin orang punya sarung cuma satu, itu suci, nggak mungkin. Ke pasar, ke kecomberan, ke WC, terus ke sholat gitu, dipakai untuk sholat juga. Sarung baju satu dipakai ke pasar, ke comberan, ke WC, ke kuburan, ngeduk mayit, ngeduk apa, ngeduk kuburan. Terus untuk sholat sarung itu batal, mboten sah. Jadi minimal orang Islam itu sarungnya pitu, tiap hari ganti, baju pitu, kaos pitu, celana dalam pitu, kopiah pitu, sandal pitu. Paham? Bila perlu pakai kiai lebih bagus daripada pakaiannya gubernur atau bupati. Bupati apa sih sepatunya? Alah, sepatunya apalah, kita Hermes. Bupati kacamatanya apa? Kita Kartir 45 juta. Itu loh. Pulpennya apa? Saya Montblanc 15 juta. Paham? Bilang minyak wanginya apa Bupati? Saya Bulgari 5 juta, Jo Malone terus 1,5 juta. Ya Allah. Ada berapa? Louis Vuitton 7 juta. Sebotolnya kok 7 juta. Jadi kan misik, Masya Allah. Ya. Sandalnya lili, ya Allah. Gawa tas, itu bukan tasnya namanya, apalagi namanya Gucci, 75 juta paling murah. 75 juta paling murah nih Bu, Gucci. Wis sing murah man pun, Delsi, Samsonite, Ecola 3 juta. Tapi jenengan kan tasnya malah ada tulisan pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Ya Allah. Kopiah ireng boten, kuning boten, wis campur coklat. Jangan begitu, yang gagah kiai harus gagah. Boten nggih? Bila perlu kiai lebih gagah daripada bupati. Itu. Paham? Syekh Abil Hasan Asyadili, wali kutub, salah satu wali kutub sekawan nggih. Abdul Qadir Jilani, Abil Asyadili, Hasan Rifai, Syed Ahmad Badawi. Niki wali kutub niki, tiap hari pakaiannya ganti, baunya harum, rumahnya besar, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, pembantunya 16, khodimnya 16, podo karo panglima atau karo gubernur podo itu 16 pembantunya. Sing gawe teh dewe, sing nyuci piambas, nyapu latar dewe, nemoni tamu dewe. Wali niku pakainya bagus, mahal harganya. Suatu ketika ana wong takon, Syekh panju wali tapi pakainya kok keren. Itu kenapa? Kiai-kiai yang lain kok nyemprul, yang keren. Libasi yakul, pakaianku sing larang iki, sing bagus larang iki, iso ngomongnya piye? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Pakaianku bagus iso ngomongnya piye? Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Paling gitu artinya. Tapi kalau ada kiai pengen nyemprul, menyedihkan, ya Allah. Itu tadi baju kokor, ulan durung ganti, aduh, minyak wangi misik. Itu artinya apa? Artinya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Paham boten? Kemarin sih kalau gitu gue proposal, Masya Allah. Waktu Rasulullah Mi'raj ningali ono wong tangis saka kuburan gede dhuwur. Setelah didekati ternyata mukanya bolong, mukanya mboten dagingnya bolong. Kaget Rasulullah, man huwa ya Jibril, itu siapa Jibril? Gede dhuwur kok mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal, rajin minta-minta
saya itu. Haji minta-minta bakal tangis kuburan, mukanya bolong. Silakan, terserah mau. Bakal NU mukanya bolong kabeh bakal. Monggo, pakaian yang bagus. Rasulullah melarang ada sahabat habis makan bawang merah. Wonten sahabat habis makan bawang merah. Nanti sholat nggak usah ke masjid ya, di rumah aja sholatnya di rumah. Apa itu artinya? Itu Rasul menjaga keharuman masjid. Rasul betul sumber pete, mana pun pete, contohnya pete menurut, betul burung pete, urut bawang. Betapa Rasulullah menjaga keharuman masjid, kenyamanan masjid. Padahal kalau kita lihat masjid orang NU, ya Allah, niki lantai itu kuning. Sing orang kuning tak pakai sikil lore orang kuning, liane kuning kabeh. Jauh lebih bersih. Toiletnya pom bensin, gimana? Pom bensin toiletnya wangi, bersih. Toiletnya masjid wong NU, masya Allah. Banyunya sat, ciduknya bolong, lantainya kuning, alah, banyunya budak, mas. Jangan gitu, jangan begitu. Mulai besok, masjid kita pelihara, toilet kita pelihara, bersih, harum, ngoten nggih. Itu Rasulullah melarang sahabat habis makan bawang merah masuk masjid. Itu artinya apa? Rasul menghendaki masjid kita nyaman, harum, tenang untuk ibadah. Ya Allah. Wal iskani, dan rumah. Semua penduduk muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, harus punya rumah. Kalau ada yang belum punya rumah, masih dosa, masih ada kewajiban. Ini Fathul Mu'in yang ngendikan, Fathul Mu'in. Asal orang itu orang baik-baik, muslim atau non muslim, harus punya tempat tinggal, wal iskan. Ayo kita bareng-bareng, kita saling gotong royong, bareng-bareng membangun masyarakat yang ideal, beriman, beribadah, ngoten nggih, sejahtera, cukup pangan, sandang dan pakaian, watamanid dawai, dan harga obat-obatan, wujud tamrid, dan biaya kesehatan, operasi, ronsen atau apa namanya lah, itu juga harus kita tanggung itu semuanya. Kalau ada orang mati, rakyat mati karena tidak bisa berobat, bupati dosa, DPR-nya dosa, ketua NU ya dosa. Nah, ketua NU nomor 14 kira-kira dosa, nomor 14. Ketua PKB nomor 5 PKB. Nomor 1 bupati nomor 1. Itulah kitab Fathul Mu'in, kitab antik niku angel macane. Di pesantren, di pesantren nggak ada itu. Ternyata isinya luar biasa. Dikira kitab surah Kanggu apa? Oleh karena itu kita bangga menjadi santri. Belum lagi terakhir niki, belum lagi santri diajari malam Jumat baca maulid Nabi. Ini dengan tidak terasa menanamkan rasa cinta Rasulullah SAW. Nanti anak ini santri jadi jenderal, jadi DPR, jadi menteri, jadi konglomerat, masih ingat maulid Nabi, masih ingat. Nyuwun sewu, mohon maaf saya terang-terang aja, terang-terang saja nih. Pesantren Gontor tidak diamalkan, tidak dianjurkan baca maulid Nabi. Pesantren Gontor, semua pesantren Boyo, Krapyak, Kempet, Tinggian Kulo, malam Jumat libur. Libur bukan untuk apa, foya-foya bukan, hura-hura bukan, baca maulid. Sehingga santri itu nanti kalau sudah besar mau jadi apa saja masih ingat, masih mahabbat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham betul? Dan Rois Syuriah, Rois Syuriah nih harus hafal Barzanji. Katib Syuriah, Rois Syuriah. Kalau ada Rois Syuriah diundang mau coba Barzanji masih moco, oh jadi amplopin. Mimbar di masjid
jangan diberi buku khutbah, buang. Kalau isyuriah moco khutbah masih moco jedeng mana bisa dikuai. Paham betul? Manakib kudu apal, sabtu kudu jalani, talqin kudu apal, apalagi tahlil kudu apal, berjanji kudu apal. Wa amma taifadu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa urabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'ina ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi lakaliyadul asubiyah faqala inni arju ayhurjallahu min asrabihim mayyatawalla atirillahumma qabrul karim. Aduh, macane enak, di lagu enak pula wang sulam go berkat, insyaallah. Kula niki hasil produk berkat. Ayah saya rajin baca maulid. Kalau pulang bawa berkat, udah sudah separoh. Daging iris, ayam setunggal potong, salak satu, jeruk satu, pisang satu, anak limo lanang kabeh. Anak bapak saya itu limo lanang kabeh, Ja'far, Kulo, Mustafa, Ahsin, Niam. Berkat datang makan rame-rame, setelah itu bubar. Ya Allah, nyuwun sewu mboten kula sombong, saya itu mboten kula sombong. Anak limo niki ya kalau Fathul Mu'in aja bisa semualah, Alfiyah Fathul Mu'in bisa semualah. Nomor 1 Kiai Ja'far almarhum, ya ketua Majelis Ulama Cirebon. Nomor adik kula Mustafa Akir Isyuriah PBNU mantunya Mbah Mun. Adi Mali Ahsin pun wafat, tapi yang terakhir Niam S1 Al Azhar Mesir. Nomor 2 saya, ya lumayan lah daripada sepi lah. Saya pikir kenapa ya ayah saya kok bisa punya anak 5 lumayan, saya belum tentu punya anak seperti ayah saya punya anak, saya belum tentu. Ternyata karena dikasih makan berkat, itu berkat itu halalan thayyiban mubarakan fi. Paham betul? Ayo anak kasih makan markup anggaran korupsi bank dana desa, ayo silakan, paling gede di narkoba kabeh bakal. Bapaknya sholat, anaknya ora, kenapa? Dipakani narkoba, dipakani duit korupsi, nakal pasti. Alhamdulillah kita semua orang baik-baik semua, insyaallah. Nahnu wa abnauna wa dzurriyyatina min ashabil khair, min ahli ilmi wa taqwa. Panjenengan ge ahli takwa, putra-putra putu-putu panjenengan ge ahli takwa wal khair. Selama kita masih berkiblat datang pesantren, ulama pesantren, moga-moga apa yang terjadi di PBNU segera selesai. Nyuwun datang Gusti Allah nggih, moga-moga Gusti Allah maringi rahmatipun, anugerahipun segera selesai. Boten pantes dirungaken wong Jawa, dinyek, dicibir, dirasani terus saben ketemu karo wong. Kula nek rapat BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ketuanya Bu Mega, wakilnya Jenderal Trisno, kula anggota. Aduh, yang dirasani NU mau dirasani Bu. Rapat dirasani NU kabeh Bu. PBNU maksudnya bukan NU-nya, PBNU. Ya moga-moga mendapatkan farajan wa makhraja, jalan keluar seperti apa yang maslahat manfaat untuk Nahdlatul Ulama. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.